Tahun telah berganti, musim kehidupan pun berganti. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kita. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan rahmat-Nya selalu baru. Besar kesetiaan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, kita akan mendapatkan hikmat Tuhan yang akan menuntun kita, mempersiapkan kita menjalani tahun 2021 dan menemukan berkat Tuhan, the blessing of God. Pendeta Yonatan Aprianto, salah seorang guru sekolah Alkitab Cianjur, akan melayani kita dengan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Salam jumpa jemaat GPD Pasinangka yang dikasih Tuhan. Dan perkenankan saya juga turut mengucapkan selamat Natal, sekalipun sudah lewat beberapa hari yang lampau, dan selamat memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Terima kasih kepada Om Edi, Tante Helin, yang sudah mempercayakan saya boleh berbagi berkat firman Tuhan untuk kebaktian online di awal tahun baru 2021 ini. Saya akan mengambil sebuah judul firman Tuhan dengan tema besar yang tentunya juga sudah disampaikan oleh Om Edi, Tante Helin, bahwa tema tahun 2021 sebagai The Blessing. Tetapi khusus pada penyampaian siang hari ini, saya mengambil tema A Blessing in Disguise. Apa maksudnya di sini? Secara terjemahan langsungnya ini artinya berkat yang terselubung, berkat yang tersamarkan. Kalau saya boleh sampaikan lebih jauh, dalam pengertian yang lebih sederhananya, berkat yang khusus dalam situasi yang khusus. Berkat yang tak terduga dalam sebuah situasi yang kelihatannya buruk, dalam situasi yang kelihatannya tidak baik. Sebagaimana kita lihat sebentar di dalam ayat pokoknya, di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan seterusnya saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Namanya bahagia itu tentunya sangat lumrah kalau kita sedang mengalami satu keberuntungan, satu berkat yang kita terima. Tetapi firman Tuhan mengajarkan justru di dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam situasi-situasi yang tidak kita harapkan terjadi, Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya di sini untuk kita menilainya. Kata anggaplah di situ digunakan katanya hegeomai, yang artinya untuk kita memperhitungkannya sebagai sebuah kebahagiaan. Sebagaimana kita mendapatkan berkat yang selama ini mungkin kita idam-idamkan, tetapi kenapa firman Tuhan ajarkan untuk kita berbahagia? Kembali tentunya ada berkat yang terselubung. Ada berkat yang khusus di balik situasi-situasi yang kelihatannya buruk. Di ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam kita mendapatkan sebuah pencobaan, dibutuhkan ketekunan untuk kita akhirnya bisa mengalami sebuah berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan. Dan dikatakan ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tidak serta-merta secara langsung saat pencobaan datang kita akan menikmati berkatnya. Tentu saja saat pencobaan datang kita akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita menganggapnya itu sebagai sebuah kebahagiaan karena ada berkat khusus. Tapi berkat khusus itu juga akan kita nikmati secara langsung. Ada sebuah proses, ada ketekunan yang Tuhan mau untuk kita miliki. Sampai pada akhirnya ketekunan itu akan menghasilkan dikatakan buah yang matang. Hasil dari ketekunan itu kita akan melihat berkat yang khusus di balik situasi-situasi yang khusus yang buruk tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu benar bagaimana tahun 2020 yang sudah kita lewati adalah tahun yang penuh dengan hal-hal yang menggemparkan. Bahkan dari sejak tahun 2001 saat terjadi teroris yang memporak-porandakan banyak sekali rasa aman dalam kehidupan manusia. Terjadi banyak kekacauan demi kekacauan, kerusuhan demi kerusuhan, ya, membuat orang kemudian menjadi gentar, malapetaka, musibah yang terjadi tidak kunjung berhenti, sampai kemudian kita melihat mendapati adanya sebuah pandemi yang sangat menakutkan, yang membuat banyak orang gentar, yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita lihat juga para medis yang begitu sudah berjibaku lelah,
menangani pasien-pasien yang ada. Mereka juga sudah merasa tidak berdaya menghadapi begitu banyaknya orang yang mengalami penyakit ini. Bahkan resesi ekonomi yang sudah di depan mata akibat dari situasi pandemi yang begitu global, yang sepertinya belum pernah terjadi di masa-masa yang lampau, pandemi yang mendunia. Kalau biasanya pandemi mungkin hanya satu negara atau beberapa wilayah negara, tapi ini sampai seluruh negara di dunia. Kita melihat bagaimana kemudian tahun 2020 yang kita sudah lewati dianggap sebagai tahun yang mengerikan. Annus Horribilis, tahun yang menggentarkan. Banyak pakar menggambarkan ini tahun yang menakutkan, yang baru dilewati, bahkan belum selesai pandemi ini. Banyak orang menggambarkan tahun 2021 masih menjadi tahun yang mengerikan. Nah, dari mana kata Annus Horribilis itu? Ternyata ini dikemukakan oleh seorang ratu dari Inggris yang mungkin saudara juga tahu, Ratu Elizabeth. Dan ini dikemukakan pada tahun 92, ketika tahun itu digambarkan oleh Ratu Elizabeth sebagai tahun yang begitu menakutkan, begitu menggentarkan, tahun yang tidak ada kesenangan. Dia gambarkan itu tahun ketika saya melihat ke belakang, katanya dia sampaikan itu di akhir tahun 92. Dia gambarkan tahun 92 adalah tahun yang tidak ada kesenangan bagi dia, yang disebut dengan Annus Horribilis. Dan tahun yang sangat buruk, tahun yang penuh malapetaka. Kenapa? Karena ada berbagai peristiwa demi peristiwa yang menggoncangkan rasa tentram, rasa damai dalam kehidupan Ratu Elizabeth. Dari bulan Maret, April, Juni, berbagai peristiwa perceraian demi perceraian dari putra-putrinya, kematian keponakannya yang melakukan bunuh diri, lalu isu yang mulai berkembang tentang pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles yang mulai retak. Bahkan kemudian pada tanggal 20-24 Agustus adanya berita aib yang memalukan yang tersebar yang dilakukan oleh dua anggota kerajaan. Dan bahkan tanggal 22 Oktober dia dilempari telur saat mengunjungi Jerman oleh seorang demonstran. Dan kediamannya di Windsor Castle itu, kediaman resminya mengalami kebakaran hebat selama 15 jam sampai kemudian 115 lebih kamar terbakar di sana. Dan pada ujungnya 9 Desember terjadi perceraian antara Pangeran Charles dan Putri Diana. Tidak heran tahun 1992 bagi Ratu Elizabeth sebagai tahun Annus Horribilis, tahun yang menggentarkan. Nah, mungkin tahun yang kita lewati, bahkan tahun yang akan kita jelang, itu bagaikan gambaran tahun yang menakutkan. Tahun yang begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menggentarkan, baik kita yang laki-laki, baik kita yang perempuan. Tahun yang kita jelang tahun yang sepertinya nggak ada harapan, gelap, seperti tidak ada sececah cahaya sedikit pun. Tetapi kita lihat sebentar Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Saudara, cahaya fajar itu tidak datang tiba-tiba. Cahaya fajar harus didahului dengan kegelapan malam. Demikian pula dalam sebuah peristiwa situasi yang khusus yang Tuhan izinkan terjadi. Bagaikan kegelapan malam yang menguasai kehidupan manusia, tapi tiba-tiba muncul sececah cahaya fajar yang menggambarkan sebuah rahmat yang baru, berkat yang baru, pengharapan yang baru. Bahkan bukan cuma cahaya fajar, dikatakan cahaya itu kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sekali lagi ada proses. Dari kegelapan malam menuju kepada terang rembang tengah hari itu ada proses. Dimulai dengan cahaya yang setitik. Ini diperlukan ada sebuah ketekunan untuk kita menantikan berkat khusus yang Tuhan siapkan. Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Lewat penderitaan, bagi orang benar, bagi orang percaya, selalu ada berkat khusus. Amin. Dan kata Annus Horribilis sebetulnya diambil dari plesetan, dari sebuah kontradiksi antara istilah yang sebelumnya dikenal oleh orang Inggris sebagai Annus Mirabilis, dikemukakan oleh John Dryden. Dan ini bertolak belakang. Annus Mirabilis artinya tahun yang penuh dengan keajaiban, tahun yang luar biasa, tahun yang penuh dengan mujizat. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada tahun 1666, ini diungkapkan istilah ini, terjadi sebuah kebakaran besar di London yang terjadi selama 4 hari. Oh, tunggu dulu. Tadi dikatakan tahun mujizat. Tahun yang luar biasa. Kenapa kok yang ada peristiwa yang menggemparkan luar biasa kebakaran ini? Nah, saudara-saudara, justru lewat kebakaran ini ada peristiwa-peristiwa yang memang kelihatan buruk, tapi di balik itu semua, ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang dinyatakan sebagai mujizat. Apa peristiwanya? Ketika kebakaran ini terjadi, saudara-saudara, itu terjadi pada jam 2 dini hari. Saat orang sedang terbaring tidur nyenyak, saat orang sedang tidak sadar dengan keadaan sekitarnya,
kebakaran yang terjadi dini hari, dan tentu saja kalau kita lihat banyak peristiwa, ada korban jiwa yang berjatuhan banyak sekali. Apalagi saat orang sedang tidur terjadi kebakaran. Apalagi ini situasinya terjadi selama 4 hari berturut-turut. Tanpa henti kebakaran itu tidak sempat bisa dipadamkan secara cepat. Karena memang teknologi pemadaman kebakaran waktu itu sangatlah terbatas. Tetapi luar biasanya apa? Dengan kebakaran yang hebat itu yang meluluhlantakkan lebih dari hampir dari 200.000 bangunan di kota London. Ternyata yang menjadi korban hanya ada 6 orang. Hanya ada 6 orang. Sebab itu dikatakan ini ada sesuatu yang bersifat mujizat. 6 orang saja yang jadi korban, padahal ini kebakaran yang hebat. Bahkan lebih jauhnya lagi, setelah kebakaran itu terjadi, justru Inggris mengalami sebuah terobosan pembangunan yang lebih besar. Inilah yang disebut Annus Horribilis, sebuah Annus Horribilis, tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan keluar biasaan. Di balik penderitaan, di balik situasi khusus, ada berkat khusus. Ada hal yang Tuhan siapkan, ada hal yang Tuhan sediakan. Bahkan berikutnya saudara tidak sampai di situ. Di saat Inggris sedang mengalami kegoncangan akibat kebakaran itu, termasuk juga tentunya kegoncangan ekonomi. Belum lagi ada serangan dari Belanda. Tetapi luar biasanya, di tahun yang sama, Inggris mengalami kemenangan 2 kali terhadap serangan Belanda tersebut. Makanya John Dryden menyatakan ini sebagai tahun mujizat. Tahun yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kembali lagi, di dalam sebuah situasi yang terlihat buruk, adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang khusus, ada berkat khusus juga yang Tuhan siapkan. Haleluya. Dan bicara soal ketekunan, kita tidak akan bisa berpaling dari seorang tokoh yang terkenal di Alkitab yang namanya Ayub. Bagaimana Ayub mengalami kedahsyatan dalam situasi yang buruk, situasi khusus yang begitu mengerikan. Ayub 30 ayat 15 dikatakan, kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaan diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang, hilang seperti awan. Saudara, di sini dikatakan bagaimana Ayub pada waktu itu mengalami situasi yang sangat buruk. Bagaimana dia kehilangan segala-galanya, harta bendanya, ternak-ternaknya, bahkan anak-anaknya yang hilang sekejap, musnah, mati hanya dalam 1 hari. Bahkan kemudian berikutnya dia mengalami kesehatan yang begitu buruk. Bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki dia mengalami penyakit yang sangat mengerikan, berbau busuk. Dari yang tadinya dia dihormati, disegani, hanya makanya dikatakan kemuliaanku terbang, bahagiaku hilang. Dia menjadi orang yang diejek, dicemooh oleh sekitarnya dan dianggap orang yang kena kutuk. Dan berikutnya Ayub 30 ayat 16, tidak heran dia menyatakan sebuah ekspresi dari hatinya, oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Ayub merasakan sebuah perasaan yang hancur, bukan cuma terkoyak, bukan cuma hatinya terluka, tetapi sebuah perasaan bagian dari jiwa juga yang hancur. Sebuah angan-angan yang hancur, harapan yang hancur, pikiran-pikiran yang mungkin udah nggak lagi memiliki harapan. Karena hari-hari kesengsaraan yang begitu dia jalani luar biasa beratnya. Tapi berikutnya lagi tidak sampai di situ. Dia menderita secara lahir batin, situasi khusus yang luar biasa dialami oleh Ayub. Pada waktu itu ayat 17, pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Tidak ada yang seperti Ayub dalam mengalami penderitaan lahir batin seperti ini, saudara-saudara. Dia begitu menderita dengan sangat. Situasi khusus luar biasa yang dia alami ini memang Tuhan izinkan terjadi. Justru untuk menunjukkan bagaimana Ayub tampil sebagai pribadi yang teruji. Lewat ketekunannya, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat ketekunannya, dia menjadi teladan dan menjadi sebuah figur tentang bagaimana orang percaya harus menghadapi penderitaan. Dan bersyukurnya memang berikutnya Tuhan tidak tinggal diam. Memang pada awal-awalnya ketika Ayub berseru, Ayub berteriak, Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan tentang peristiwa yang dia alami, Tuhan berdiam diri. Tetapi berdiam dirinya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Saat Tuhan berdiam diri bukan berarti dia tidak mengasihi. Tetapi di dalam berdiam dirinya Tuhan, dia tetap memperhatikan, mempedulikan, dan mengasihi Ayub. Tetapi dalam situasi sepertinya Tuhan tidak mengasihi, dia tetap mengasihi. Dalam situasi Tuhan berdiam diri,
Tuhan mau melihat dan Tuhan mau menunjukkan kualitas ketekunan Ayub kepada iblis. Dan di sini dikatakan pada akhirnya Ayub 38 dan Ayub pasal 40, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Menariknya dari dalam badai, kita tahu benar badai menggambarkan juga sesuatu yang menggemparkan orang. Dalam situasi badai, jangankan badai. Pada waktu beberapa bulan Desember, beberapa hari yang lampau, waktu sekitar Cianjur, bahkan Ciranjang juga saya dengar, mungkin juga daerah Pasir Nangka, pernah menghadapi angin kencang yang luar biasa. Itu belum badai, betul-betul badai. Begitu menakutkan, menggentarkan banyak orang. Pohon-pohon tumbang. Bahkan ada beberapa bangunan juga yang sempat juga katanya mengalami kerusakan-kerusakan kecil. Bayangkan kalau badai yang terjadi. Badai menggambarkan sesuatu yang menakutkan, yang menggentarkan. Tetapi dari dalam badai, dalam situasi yang menakutkan, Tuhan hadir. Dan Tuhan bisa berfirman. Haleluya. Tuhan bisa menyatakan kehendaknya, kuasanya, kemuliaannya. Tuhan memperhatikan Ayub, Tuhan mengasihi Ayub. Dan Tuhan sudah menyediakan berkat khusus buat Ayub. Ketika dia tetap tekun menghadapi situasi khusus tersebut. Dan kita lihat apa sih yang harus kita lakukan supaya kita mengalami berkat khusus di balik situasi yang khusus. Sebagaimana Ayub kita akan belajar di sini. Pertama, bersandarlah kepada Sang Terang saat kegelapan datang menghadang. Saat situasi khusus yang bagaikan kegelapan datang menghadang hidup kita, menyerang hidup kita. Jangan lupa untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kata bersandar menggambarkan sebuah kedekatan. Kita tidak mungkin bisa bersandar kepada sesuatu yang jauh. Bersandar itu menggambarkan adanya sebuah kedekatan, adanya kelekatan. Artinya saat situasi khusus terjadi, agar kita tetap bisa mengalami berkat yang khusus, kita harus menjaga hubungan dekat kita dengan Tuhan. Dan ini digambarkan oleh Ayub. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub menyadari bahwa dalam situasi khusus yang terjadi, dia justru mengalami sebuah pengenalan lebih jauh tentang Tuhan. Dia tetap melekat kepada Tuhan, sekalipun dia sempat mempertanyakan tentang apa yang menjadi maksud Tuhan, dan bahkan mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi Ayub justru mengalami pengalaman khusus. Saudara, di ayat yang ke-5 dan ayat yang kedua tadi, ini situasi Ayub belum mengalami pemulihan. Nanti dia mengalami pemulihan di bagian ayat-ayat berikutnya. Tetapi dia menyadari bahwa lewat peristiwa yang ada, saat dia kembali mendengar suara Tuhan, dia tidak sampai menghujat Tuhan. Dia tidak sampai kemudian masuk dalam perangkap iblis yang ingin supaya Ayub mengalami keterpurukan yang akhirnya dia mengutuki Tuhan. Bersyukur Ayub tidak sampai mengutuki Tuhan. Dia tetap melekat kepada Tuhan, sekalipun ada di dalam keraguan-raguan, sempat mengalami kegoncangan, tetapi dia tetap melekat kepada Tuhan sampai akhirnya dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap berdaulat. Dan dia mengalami pengenalan lebih jauh tentang Tuhan. Bukan hanya sekedar dengar apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi dia sendiri melihat langsung kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan di sini kita lihat ayat yang sangat indah. Yesaya 50 ayat 10 dikatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan hambanya, hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi poin yang pertama, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan dalam situasi-situasi khusus yang kelihatannya buruk. Supaya berkat khusus juga menjadi bagian kita. Jangan sampai kita menjauh. Justru kita harus semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, menjaga perkataan yang sangat mempengaruhi hari depan. Di ayat yang ke-6 dikatakan dari Ayub 42, oleh sebab itu aku duduk mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini kita melihat bagaimana Ayub menyadari ada perkataan-perkataan yang sempat terlontarkan yang sebetulnya Tuhan tidak berkenan. Memang sekali lagi Ayub tidak sampai mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub sempat mempertanyakan keadilan Tuhan. Bahkan Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya. Dia sempat mengutuki kehidupan dan hari sialnya. Dan itu kemudian dinyatakan dia mencabut perkataannya. Sebab Tuhan tidak berkenan dengan perkataan-perkataan seperti itu. Meskipun sekali lagi Ayub tidak sampai mengutuki Tuhan.
Tetapi ini mengajarkan kepada kita dalam situasi yang khusus, supaya kita mengalami berkat khusus dari Tuhan, jagalah perkataan. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidahnya terhadap yang jahat. Kata jahat di sini bukannya bicara soal lidah yang menggosip, memperkatakan orang lain. Tetapi ini bicara tentang perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan-perkataan kita seringkali mungkin tanpa sadar mengutuki diri sendiri. Berkata sia, aduh sia hidupku, aduh sia kehidupanku dan sebagainya. Itu ada hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus tetap bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam situasi apapun, perkataan syukurlah yang harus keluar. Bukan perkataan kutuk atau perkataan sial. Lalu berikutnya lagi, bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa memperkatakan yang baik? Ini dimulai dengan keyakinan, kembali poin yang pertama tadi. Waktu kita melekat kepada Tuhan, kita pun akan melihat dan kita percaya ada selalu maksud baik Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi. Ada berkat khusus dalam situasi yang khusus. Saudara, ada sebuah peristiwa kisah tentang seorang raja yang senang berburu. Suatu kali ketika dia sedang berburu dengan penasehatnya, tiba-tiba tangan kelingkingnya terpotong tanpa sengaja oleh pedangnya sendiri. Dia meminta saran kepada penasehatnya karena dia beranggapan, wah ini pasti ada situasi buruk nih yang akan terjadi. Tetapi penasehatnya bilang, Tuanku Raja tetap bersyukur karena pasti ada hal yang baik yang akan terjadi, yang Tuhan kerjakan di dalam peristiwa yang kelihatannya buruk ini. Tuanku Raja, Tuanku tetap harus bersuka cita. Nah, dalam hal ini, rajanya ini merasa tersinggung. Karena dia sedang emosi juga. Lalu dia marah, dia menganggap bahwa penasihatnya ini mengada-ngada, bahkan mungkin mencemoohkan dia. Akhirnya, si penasihatnya ini dijebloskan ke dalam penjara. Singkat ceritanya, ketika dia berburu kembali dengan beberapa pasukannya, karena keasikan berburu, akhirnya dia masuk ke dalam sebuah hutan di luar dari batas kerajaannya, dan sampailah dia di daerah kekuasaan suku-suku primitif. Akhirnya mereka ditangkap, dan waktu mereka ditangkap, saudara-saudara, ada kebiasaan bagi suku itu adalah mereka akan mempersembahkan terlebih dahulu para tawanan kepada dewanya, tetapi tawanan itu bukannya dipersembahkan dan dibakar, tapi nanti berikutnya akan dimakan oleh mereka. Dan untuk korban kepada dewanya akan ditentukan tentu harus korban yang sempurna, yang utuh, yang tidak cacat. Ketika prajurit-prajurit si raja ini sudah dikorbankan, bahkan berpestalah itu suku primitif ya, karena mereka kanibal. Giliran si raja, waktu mereka melihat bahwa orang ini ternyata tangan kelingkingnya tidak seutuh, tidak sempurna, akhirnya dilepaskan, dibebaskan. Dan raja akhirnya mulai berpikir, wah ternyata aku beruntung. Dengan aku bersyukur, dengan tangan kelingkingku yang putus, justru aku terhindar dari maut. Akhirnya dia datang kepada penasihatnya yang dipenjara dan membebaskan penasihatnya itu. Dan dia berkata, wah benar apa yang kamu katakan. Ternyata di balik peristiwa yang buruk, situasi yang buruk, aku mendapatkan satu keuntungan. Aku mendapatkan hal yang mujur. Katanya, aku nggak sampai mati. Dia ceritakan peristiwanya. Akhirnya penasihatnya bilang, betul Tuanku Raja, itu sebenarnya aku katakan tadi. Selalu ada hal yang baik dalam situasi yang buruk yang kita alami. Lalu rajanya berpikir, kalau begitu aku memang alami situasi yang buruk, tapi kemudian aku alami situasi yang baik. Kalau engkau sendiri penasihat bagaimana? Aku sudah menjebloskan engkau ke dalam penjara, dan engkau mengalami hal yang buruk, apanya yang baik? Lalu penasihat itu bilang, justru aku juga berterima kasih kepada Tuanku Raja. Sebab kalau aku tidak di penjara, tentunya aku akan menyertai Tuanku Raja untuk berburu. Dan aku akan ditangkap juga oleh suku primitif. Karena keadaan tubuhku utuh, aku akan dipersembahkan dan aku akan dimakan oleh mereka. Dan akhirnya raja itu mengerti. Jadi kembali saudara, selalu ada berkat khusus di balik situasi yang khusus. Di balik situasi yang buruk, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Ada sebuah lagu yang sangat terkenal. Lagu ini berkata bahwa Tuhan itu terlalu bijaksana untuk membuat kesalahan. Tuhan itu terlalu baik untuk melakukan hal yang tidak baik, untuk menjadi tidak baik. Ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak melihat rencananya yang indah, ketika kita tidak bisa merasakan, menikmati sentuhan tangannya Tuhan. Tetapi jangan lupa untuk kita tetap percaya kepada hatinya Tuhan yang selalu baik, selalu bermaksud baik, selalu menyediakan hal yang terbaik.
Bahkan sekalipun kita mengalami peristiwa buruk, ada hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GPDI Pasir-Nangka, menghadapi tahun 2021 yang kita masuki saat ini, percayalah ada berkat khusus di balik situasi yang khusus. Ada sesuatu yang indah yang sedang Tuhan mau nyatakan. Sekalipun ya kita mendengar bagaimana keadaan Bapak Gembala yang mengalami sakit, berbagai situasi khusus juga yang saya tidak mengerti dan tidak tahu persis, yang mungkin jemaat masing-masing alami. Tetapi yakinlah, kalau kita mau tetap bersandar kepada Tuhan, kalau kita tetap mau menjaga perkataan kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan perkatakan kutuk, jangan perkatakan sial, tapi perkatakan senantiasa ucapan syukur, selalu percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang khusus di balik situasi yang khusus, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau tetap Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Karena itu kami meyakini dan kami menyadari, di balik segala peristiwa-peristiwa yang kelihatannya buruk sekalipun, kami akan melihat ada berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Karena itu tidak ada alasan untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Untuk kami tidak menggerutu, untuk kami tidak mengomel. Untuk kami tenang menghadapi situasi yang ada. Untuk kami tetap mempercayai Tuhan dalam segala situasi yang buruk sekalipun yang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersatu hati juga saat ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Edi Budiawan Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami bersatu hati, kami berdoa, kami berseru, menyerukan nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, nama tabib di atas segala tabib. Kami berdoa dan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan, kami mohonkan uluran tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau jamah kehidupan Om Edi Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya situasi khusus yang dialami oleh gembala yang ada, bahkan jemaat yang ada. Kami yakin Tuhan sudah siapkan berkat yang khusus pula. Berkat yang luar biasa untuk menjadi kesaksian yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami meyakini dan kami mau tetap mengharapkan dan selalu bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah salah, tidak mungkin keliru. Rancangan-Mu yang terbaik adanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk tahun-tahun yang ke depan, tahun 2021 ini Tuhan yang akan dimasuki. Berbagai peristiwa-peristiwa yang akan kami jalani. Kami mau memandangnya dengan mata iman, dengan hati yang penuh dengan pengharapan. Untuk kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu nyata dan sempurna bagi hidup kami. Kami tidak takut dan gentar, dan kami tetap melakukan bagian kami dengan berjaga-jaga. Tetapi kami tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi hati kami tetap limpah dengan syukur dan sukacita. Dan kami boleh mengharapkan dan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita untuk renungan di awal tahun baru di tahun 2021 ini. Selamat memasuki tahun 2021. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. A blessing in disguise, bahwa selalu ada berkat di situasi yang tidak menentu. Tahun 2021 yang akan kita jalani dengan situasi pandemi COVID-19, segala sesuatu menjadi tidak menentu di berbagai sektor kehidupan. Namun firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini berjanji bagi kita bahwa Tuhan menyiapkan berkat-Nya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sekalipun, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, selalu ada berkat Tuhan. Sebagaimana yang kita hadapi pada saat ini, mengawali tahun yang baru, Bapak Gembala tidak bersama dengan kita.
bahkan beberapa minggu ke depan kita tidak bisa berbakti bersama-sama. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada janji firman Tuhan bahwa Dia menyediakan berkat yang khusus bagi jemaat GPDI Pasir Nangka. Untuk kita meraih semua berkat itu, satu hal yang Tuhan inginkan, bangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan kita. Karena ketika kita membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, di sanalah kita akan menemukan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang akan membawa kita kepada jalan yang penuh dengan kemenangan iman, kepada jalan yang penuh dengan mujizat, bahkan kepada keselamatan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perjamuan Tuhan yang akan kita lakukan bersama pada saat ini, mengingatkan kembali bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah membuka jalan kepada kita, sehingga kita bisa membangun sebuah relasi dengan Tuhan kita, karena kita dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Mari kita persiapkan, siapkan roti. Bila mana jemaat tidak ada dapat menggunakan biskuit, angkat tinggi di atas kepala saudara, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari sama-sama kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini, kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu yang telah terpecah, yang telah tercurah menjadi jalan pengampunan atas setiap dosa-dosa kami, yang menjadi jalan keselamatan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami benar, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami dilayakkan untuk menghadap Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami ada di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu yang kami minta, segala sesuatu yang kami pohonkan kepadamu, Tuhan akan memberikannya kepada kami. Saat ini kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi Bapak Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan perlindungan bagi seluruh jemaat GPDI Pasir Nangka, sehingga kami semua dilindungi dan diluputkan dari berbagai macam COVID-19, dan kami boleh menikmati keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, di sanalah kami akan menemukan segala berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami, sebagaimana janji firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami tidak mampu hidup tanpa berkat Tuhan. Keberhasilan kami datang daripada Tuhan, kesuksesan kami datang daripada Tuhan.
Kesehatan kami datang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kami buat, segala sesuatu yang kami katakan tanpa berkat Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya ya Tuhanku, ya Allahku, kami datang kepadamu di dalam doa kami. Inilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa terus memagari kehidupan kami dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap persekutuan yang manis yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami, melalui persekutuan kami dalam tubuh dan darah Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dan menghibur yang sedih.